Salam anak-anakku kelas 4. Mari kita belajar lagi dengan Bapak Sukarman, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Langsung saja kali ini Pak Karman akan menyampaikan pelajaran yang pertama, pertemuan yang pertama. Sungguh Allah Maha Hadir. Kalian bisa baca referensi dari Alkitab di sini, di rumah, dan kamu siapkan sendiri. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Setelah kamu memahami berbagai bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta ini, kini kamu akan belajar bentuk-bentuk kehadiran Allah tersebut melalui Alkitab. Dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lain tanpa terkecuali. Kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Setelah kita melihat kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur 8 ayat 1-9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang, baik yang ada di darat, laut, maupun di udara. Allah hadir melalui ciptaannya, dan manusia diminta untuk memelihara ciptaan Allah tersebut. Untuk itu, manusia diberi kuasa untuk memelihara ciptaan Allah. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang sebagai manusia. Kita harus bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita diberikan akal budi untuk memelihara dan mengelola ciptaan Allah ini. Tetapi kita bukan manusia super yang bisa melakukan apapun juga. Manusia mungkin bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, memaku, mengecat, menjemur, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kursi itu menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia. Akan tetapi, dapatkah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya? Tentu tidak, karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu, pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga yang menciptakan air, panas matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan pohon itu. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 28-29,
Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa Allah mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia tidak bisa menciptakan manusia dari debu dan tanah serta menghidupkannya. Tetapi Allah bisa ketika Allah menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan binatang, namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun yang hidup di air, tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Disinilah keterbatasan manusia. Nah, dari pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Maha Hadir. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini beserta dengan seluruh isinya. Allah mengasihi ciptaannya. Untuk itu, manusia diminta memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah tersebut. Nah, setelah disimpulkan, Pak Karman juga akan memberi tugas, yaitu kalian bisa mengerjakan tugas ini di rumah saja, yaitu matahari. Sebutkan manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Hujan, sebutkan manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ini jadi maksudnya tumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan, sebutkan manfaatnya bagi manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Nah, baik anak-anak, kalian kerjakan, tetap di rumah saja. Dan ini untuk pertanyaan nomor 2, Pak Karman ralat, yaitu hewan dan tumbuhan ya. Ingat, hewan dan tumbuhan. Untuk pertanyaan yang ketiga juga hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, selamat mengerjakan dan nanti pekerjaan itu bisa kalian kirim ke sekolah dengan prokes ketat atau dikirim dengan merekam suara atau video, menulis di WA, menulis di kertas lalu difoto atau di-scan, dikirim ke WA Bapak Sukarman 0818264587. Oke anak-anak, pelajaran dari Pak Karman untuk kelas 4 sampai di sini dulu. Besok kita sambung lagi di pertemuan yang kedua. Salam, Tuhan berkati. Amin.